Invasi penuh manusia palsu. Setiap orang akan secara acak mendapatkan satu rumah aman yang terikat. Setiap kali malam tiba, akan ada orang mengetuk pintu untuk mencari perlindungan. Jika salah memasukkan manusia palsu ke dalam ruangan, kamu akan diserang. Sebaliknya jika memasukkan manusia asli, kamu akan mendapatkan hadiah koin emas. Koin emas bisa digunakan untuk membeli perbekalan, meningkatkan level rumah aman. Ketika level rumah amanmu terlalu rendah, manusia palsu akan mendobrak masuk dan membunuh pemilik rumah. Agar bisa bertahan lebih baik di dunia manusia palsu, kamu mulai memikirkan cara membedakan identitas asli pengetuk pintu. Di layar muncul seorang pembawa acara memakai jas dan topeng. Halo para pemilik rumah di depan layar. Sekarang aku akan mengumumkan cara membedakan manusia palsu. Manusia palsu demi meniru manusia dengan sempurna, memiliki deretan gigi putih rapi. Jika kamu menemukan pengetuk pintu memiliki ciri ini, pastikan untuk menolak mereka masuk. Jika hingga sebelum fajar, tidak ada orang lain yang masuk ke rumahmu, manusia palsu akan langsung mendobrak masuk. Kamu duduk di depan komputer, tubuhmu basah oleh keringat. Sepertinya malam ini harus membiarkan seseorang masuk. Kamu mengusap pelipis lalu membuka ikon gudang, memilih paket pemula dan langsung membukanya. 3 kilatan cahaya melintas di depan matamu. Selamat, kamu mendapatkan 1 dus mie instan Kang Swaifu. Sebuah radio multifrekuensi. Lihat 1 cahaya putih di depan, dan 1 cahaya biru, kamu menggeleng kecewa. Tiba-tiba muncul cahaya emas. Selamat, kamu mendapatkan shotgun Remington M870. Bonus 100 peluru. Kamu segera mengeluarkan shotgun dari gudang. Saat memegangnya di tangan, rasa aman langsung mengalir di dalam hati. Kamu mengisi peluru satu persatu sesuai petunjuk. Senjata pun mengeluarkan bunyi klik. Ternyata sebagian besar rasa takut berasal dari kurangnya daya tembak. Kamu memindahkan sebuah kursi ke belakang pintu asrama, meletakkan senjata di pangkuan, menunggu orang pertama yang mengetuk pintu. Tiba-tiba pintu kamar diketuk, jantungmu berdegup kencang. Kamu mendekat ke pintu, menempel pada papan kayu lalu bertanya, "Siapa?" Dari luar terdengar suara perempuan dengan nada menangis. "Tolong cepat buka pintunya, biarkan aku masuk." Kamu sedikit merasa lega. Perbedaan kekuatan antara pria dan wanita memang sangat besar. Asal reaksimu cukup cepat. Kamu membuka pintu sedikit dan melihat keluar. Lampu lorong berkedip terang dan redup. Seorang gadis bersandar di dinding sambil gemetar. Kamu menodongkan senjata dari balik pintu dan memberi isyarat padanya. Gadis itu menyelinap masuk melalui celah pintu. Kakinya terpeleset lalu jatuh ke lantai. Setelah menutup pintu dengan tangan belakang, kamu segera mundur 2 langkah menjauh darinya. Di balik gaun panjang sepasang kaki ramping tampak samar. Menghadapi godaan itu, kamu langsung mengarahkan moncong senjata ke arahnya. Wajah Liu Ruyan yang semula penuh kelegaan langsung menghilang. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kamu tidak menjawab. Satu tangan memegang senjata, satu tangan meraba tas punggung Liu Ruyan. Liu Ruyan ketakutan menjerit dan terus mundur. "Sekarang buka mulutmu." Liu Ruyan gemetar menatapmu. "Kamu segitu terburu-buru, sangat mendesak, cepat buka mulutmu atau aku akan melucutimu." Kamu menatapnya dengan ganas. Mata Liu Ruyan penuh keluhan dan amarah. Namun ia tetap perlahan membuka mulut. Kamu memasukkan laras senjata ke dalam mulutnya, lalu memeriksanya dengan teliti. Warna giginya sedikit menguning, tidak seperti putih rapi seperti yang dikatakan di layar. Sarafmu yang tegang akhirnya banyak mengendur. Kamu perlahan menurunkan shotgun lalu berkata, "Tutup mulutmu, semuanya sudah aman." Liu Ruyan menyeka air liur di sudut mulutnya, lalu dengan susah payah menelan dan bertanya padamu, "Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan?" "Tidak ada pilihan ini demi bertahan hidup. Aku harus memastikan apakah kamu manusia palsu atau bukan." Kamu mengambil sebotol air mineral dari kulkas dan memberikannya pada Liu Ruyan. Gadis itu menerima air sambil berkata kesal, "Kupikir kamu terburu-buru sekali, aku hampir muntah. Yang penting hasilnya baik." Liu Ruyan meneguk 2 teguk air dan sedikit lebih tenang. Namun setelah membicarakan kondisi luar, wajahnya kembali dipenuhi ketakutan. Di luar sudah benar-benar kacau. "Kami juga tidak punya cara untuk membedakan. Matahari juga bermasalah. Selama terkena terlalu lama tubuh akan terbakar. Aku dan sahabatku sudah mengetuk banyak pintu. Namun para pemilik rumah tidak mau membiarkan kami masuk." Suara Liu Ruyan semakin pelan, hingga hampir menangis di akhir ucapannya. "Sementara kamu menangkap informasi penting. Di mana sahabatmu sekarang?" "Cantik, tidak. Kami berdua selalu bersama.
Dia pergi mengetuk pintu yang lain. Baru saja Liu Ruyan selesai bicara, ponselnya langsung menerima sebuah pesan. Secara refleks ia membalikkan badan untuk melihat pesan itu. Tunjukkan padaku. Baik, setelah Liu Ruyan membuka ponselnya, ternyata pesan itu dari sahabatnya Xiaoya. Ruyan, bagaimana keadaanmu di sana? Kita berdua tidak akan matikan. Tidak apa-apa, Xiaoya pemilik rumah di sini sudah membuka pintu. Cepat kemari. Beberapa menit kemudian pintu asrama kembali terdengar diketuk. Ruyan, kamu di dalam. Aku Xiaoya, cepat bukakan pintunya. Setelah mendengar suara itu Liu Ruyan sangat gembira. Ia langsung hendak membuka pintu. Namun kamu langsung meraih tangannya. Ini adalah asramaku, bisa dibuka atau tidak aku yang menentukan. Kamu minggir. Lalu kamu membawa shotgun dan berjalan ke depan pintu. Membuka pintu sedikit. Di luar berdiri seorang gadis seusia dengan Liu Ruyan. Kak, jangan tembak, Liu Ruyan adalah sahabatku. Cepat biarkan aku masuk. Setelah berkata begitu Xiaoya langsung hendak masuk. Namun kamu langsung mendorongnya keluar dengan laras senjata. Apakah aku mengizinkanmu masuk? Buka mulutmu sekarang. Kak, aku Xiaoya, Ruyan sudah bilang padamu. Iya Kak Xiaoran. Aku dan Xiaoya selalu bersama sejak kiamat. Dia pasti bukan manusia palsu. Benar atau tidak biar aku yang menilai. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Sikapmu sangat tegas. Di bawah ancaman moncong senjata Xiaoya hanya bisa membuka mulut. Namun detik berikutnya kamu dan Liu Ruyan sama-sama menarik napas dingin. Terlihat setiap gigi di mulut Xiaoya putih sempurna. Bahkan memantulkan cahaya lampu. Gigi seindah ini sama sekali tidak tampak seperti milik manusia. Liu Ruyan ketakutan hingga menutup mulutnya sendiri. Xiaoya di luar baru hendak membuka mulut. Detik berikutnya kamu tanpa ragu menarik pelatuk. Sesosok manusia palsu bertubuh cukup bagus meluncur turun dari dinding. Darah hitam lengket mengalir keluar. Setelah menutup pintu asrama, kamu menoleh ke arah Liu Ruyan yang terjatuh duduk di lantai. Sahabatmu adalah manusia palsu. Liu Ruyan terus menangis sambil duduk di lantai. Jelas ia tidak sanggup menerima kenyataan ini. Kamu pun tidak jauh lebih baik. Tangan yang menggenggam senjata ikut gemetar. Tepat saat itu layar komputer tiba-tiba berbunyi dan menyala. Pemberitahuan sistem pemilik rumah zona C. Seluruh tamu malam ini telah selesai berkunjung. Mulai perhitungan hasil perlindungan hari pertama. Sebuah bilah progres muncul di tengah layar ponsel dan mulai memuat. Kamu melihatnya lalu mundur selangkah. Kembali mengarahkan moncong senjata ke Liu Ruyan. Meski kamu sudah 90% yakin dia manusia. Namun sebelum hasilnya pasti, kamu tidak bisa mempercayai siapapun. Liu Ruyan menyadari gerakanmu. Tubuhnya gemetar semakin hebat. Namun dia hanya bisa memejamkan mata rapat dan tak berani bergerak. Seiring bilah progres dari 10%. Perlahan memuat hingga 100%. Suara kembali terdengar dari layar. Pemilik rumah Xiaoran. Jumlah manusia yang dilindungi 1. Hadiah diperoleh 10 koin emas. Koin emas telah disimpan ke akun Anda. Anda dapat mengakses toko untuk berbelanja. Pikiranmu pun tertuju pada cara menggunakan 10 koin ini. Kamu melihat isi kulkas dan persediaan masih cukup. Lalu kamu menatap pintu asrama. Rumah amanmu adalah asrama universitas. Pintu ini selain memberitahu orang lain bahwa ada penghuni, hampir tidak memiliki fungsi lain. Lalu kamu dengan tegas memutuskan membeli papan kayu untuk meningkatkan pintu. Meningkatkan pintu kayu. Setelah pembelian berhasil, papan kayu menyatu dengan pintu lama. Setelah suara renovasi selesai, tingkat pertahanan pintu asrama dari sekali tendang bisa jebol. Meningkat menjadi perlu ditendang berkali-kali untuk jebol. Kak Xiaoran, sekarang kita aman. Setidaknya malam ini aman. Cepat cari tempat tidur dan istirahat. Besok belum tahu akan seperti apa. Setelah itu kamu menuju ke ranjang tingkat. Kamu melompat turun dari ranjang dan langsung mengecek pesan di grup pemilik rumah. Teriakan melengking terdengar lalu tiba-tiba hening. Jangan-jangan sudah mati. Aku menemukan hal baru di sini. Sepertinya manusia palsu punya masalah ingatan. Nanti kalian semua harus lebih waspada. Tak terasa waktu segera menunjukkan pukul 6 sore. Pria berjas kemarin kembali muncul. Dan mulai menyiarkan pengumuman. Selamat kepada seluruh pemilik rumah zona C. Kalian berhasil bertahan melewati hari pertama kiamat. Namun jangan terlalu cepat bergembira. Malam ini akan ada 3 tamu yang mengunjungi kamar kalian. Bersamaan dengan itu kami juga mengumpulkan intel terbaru. Beberapa manusia palsu yang licik demi lolos pemeriksaan. Akan memilih mencabut gigi atau mewarnainya. Jadi hanya mengandalkan gigi untuk membedakan manusia palsu tidak lagi bisa diandalkan. Mendengar ini Liu Ruyan menatapmu dengan gugup. Lalu bagaimana dong Kak Xiaoran? Diam dulu, mungkin masih ada cara baru.
Benar saja sang pembawa acara menunjuk foto sambil menjelaskan. Saat terkena cahaya kuat pupil manusia palsu akan menyusut seperti ujung jarum. Harap para pemilik rumah menggabungkan ciri hari ini dan kemarin. Untuk melakukan verifikasi ganda, video pun berhenti mendadak. Grup pemilik rumah kemudian diatur menjadi mode bisu. Di luar jendela juga sepenuhnya dikuasai kegelapan. Kamu membuka tirai dan melihat situasi di luar. Di luar jendelamu ada sebuah gedung yang aneh. Sama sekali tidak seperti pemandangan sekolah sebelumnya. Namun terlihat jelas banyak orang tinggal di dalamnya. Bahkan ada yang memanfaatkan gelap malam untuk keluar bermain. Kamu menutup tirai lalu kembali ke meja komputer. Karena ketakutan Liu Ruyan hampir langsung memelukmu. Xiaoran biasanya butuh berapa lama sampai ada yang mengetuk pintu? Sambil melihat riwayat chat grup pemilik rumah kamu menjawab. Itu tidak bisa dipastikan. Kemarin kamu datang jam 1 dini hari. Setelah itu sahabatmu yang manusia palsu kamu panggil kemari. Berkat kamu, HP-ku kemarin langsung selesai lebih cepat. Jadi aku juga tidak tahu bagaimana kondisi malam ini. Li Fan berkata di grup saudara-saudara. Aku demi mengetahui apa sebenarnya manusia palsu itu. Aku sengaja membiarkan satu masuk ke dalam rumah. Namun dia seolah sama sekali tidak menyadari dirinya telah menjadi manusia palsu. Sekarang aku sedang mengobrol dengannya. Semua doakan aku bisa hidup sampai besok dan membawa temuan baru. Setelah melihat itu kamu diam-diam mencatat nama Jifan di buku. Setelah menyelesaikan semuanya kamu mengusap mata yang terasa perih. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berhenti di depan pintu. Hampir bersamaan suara ketukan pintu terdengar keras. Liu Ruyan yang tertidur langsung memeluk lenganmu. Namun kamu justru mendorongnya agar membuka pintu sedikit. Liu Ruyan membelalakan mata sambil menunjuk dirinya sendiri. Aku akan berjaga di belakangmu. Liu Ruyan melirik shotgun di tanganmu. Akhirnya dia memberanikan diri berjalan ke pintu kayu. Lalu berteriak keluar. Siapa-siapa di luar sana. Suara ketukan berhenti saat Liu Ruyan berbicara. Seorang wanita parubaya memohon pertolongan. Cepat buka pintunya biarkan aku masuk. Setelah memastikan jenis kelamin dari suara itu, Liu Ruyan membuka pintu sedikit. Wajah penuh darah langsung menempel di celah pintu. Liu Ruyan hampir saja pingsan ketakutan. Melihat pintu terbuka, wanita itu langsung tersenyum lebar dan hendak menyelinap masuk. Terima kasih ya nak. Liu Ruyan mengatupkan gigi meniru caramu saat pertama kali menghadapinya. Lalu bertanya pada wanita itu. Sebelum masuk kamu harus menjalani pemeriksaan. Buka mulut dulu biar aku lihat gigimu. Wanita itu meski bingung, tetap menarik pipinya dengan tangan dan membuka mulut. Liu Ruyan mendekat untuk melihat. Gigi wanita itu tidak hanya menguning. Bahkan ada beberapa yang tanggal. Untungnya sama sekali tidak sesuai dengan ciri dalam aturan. Liu Ruyan akhirnya menghela napas lega. Selanjutnya buka mata jangan bergerak. Biar aku menyinari dengan senter. Wanita itu menjawab setuju. Namun matanya tanpa sadar melirik ke dalam celah pintu. Sementara kamu bersembunyi di balik pintu. Dan tidak memperlihatkan keberadaanmu. Setelah wanita itu melihat sekeliling. Saat Liu Ruyan hendak menyinari wanita itu dengan senter. Pupil mata wanita itu tiba-tiba menyempit sambil berteriak. Bergabunglah dengan evolusi cahaya. Lalu ia mendorong pintu dengan keras. Liu Ruyan menjerit dan terpental terkena pintu. Wanita itu tersenyum sambil masuk ke dalam kamar. Ia berjongkok di depan Liu Ruyan wajahnya mulai terdistorsi. Terdengar suara klik. Wanita yang menerobos masuk terangkat kepalanya dengan panik. Namun yang terlihat hanyalah moncong senjata yang dingin. Setelah suara ledakan keras, dada wanita parubaya itu meledak membentuk lubang besar. Tubuhnya langsung terlempar ke lorong. Kamu menutup pintu tanpa ekspresi. Lalu berjalan ke hadapan Liu Ruyan. Bagaimana kamu tidak terlukakan? Liu Ruyan menggeleng sambil terisak dan berkata, aku tidak apa-apa. Bagaimana kamu tahu dia manusia palsu? Kamu menunjuk darah yang mengalir darinya sambil menjawab. Saat ini cara yang kutahu adalah membedakan darah mereka. Darah yang keluar setelah mati berwarna hitam. Dan aku juga curiga dia akan menyerangmu. Tiba-tiba terdengar lagi suara makian dari luar pintu. Orang di dalam cepat bukakan pintunya. Sekalian masakkan aku 2 lauk. Liu Ruyan sudah ketakutan hingga meringkuk. Menatapmu dengan wajah memelas. Takut kalau kamu menyuruhnya membuka pintu lagi. Kamu mengangkat shotgun dan berjalan ke pintu. Jaga ucapanmu. Kalau mau masuk mundur dulu 2 langkah. Biar aku lihat apakah kamu manusia palsu. Pria di luar pintu ragu beberapa detik. Lalu mundur 2 langkah. Kenapa kamu ribet sekali? Aku sudah mundur cepat bukakan pintunya. Kamu mengintip lewat celah pintu menatap pria yang arogan itu.
Kulit manusiamu segel apa? Kalau mau masuk bicara yang sopan. Dasar bocah, kamu benar-benar cari mati. Jangan kira kamu bersembunyi di dalam, aku tidak berani bertindak. Kamu mencibir lalu mengeluarkan shotgun. Pria itu melihat shotgun, keringat dingin mengalir di dahinya. Bawa-bawa pistol mainan, mau nakut-nakutin siapa? Suara ledakan kecil terdengar, lorong langsung hening. Darah merah segar mengalir dari tubuhnya membuktikan dia bukan manusia palsu. Namun kamu juga bukan orang yang menerima semua tamu. Siapapun yang mengancammu akan kamu tembak mati. Liu Ruyan tidak menunjukkan ketidakpuasan atas tindakanmu. Ia hanya menoleh lalu berkata, Xiao Range, sekarang kita tinggal menunggu satu orang terakhir saja ya. Tidak perlu menunggu. Aku tadi melihat sesosok bayangan bersembunyi di sana. Baru saja kamu selesai bicara. Terdengar suara napas dari kegelapan. Seorang wanita sekitar 25 tahun berjalan keluar. Kamu menatap wanita itu lalu bertanya, kenapa tadi bersembunyi? Karena aku melihat dengan mata kepala sendiri kamu membunuh orang. Aku takut kamu akan melampiaskan amarah padaku. Jadi aku bersembunyi, tapi kamu hanya melihat aku membunuhnya. Dan tidak mau memikirkan kenapa aku melakukan itu. Aku sudah memikirkannya. Kamu hanya merasa pria itu terlalu berbahaya. Jadi kamu menghilangkan ancaman itu lebih awal. Kalau sudah tahu, lalu apa yang kamu takutkan? Meski aku tahu, tapi aku tetap takut kamu orang gila. Jadi tolong maafkan ketidaksopananku. Ini pertama kalinya kamu melihat wanita yang begitu masuk akal. Dan alasannya juga sangat logis. Jangan menganggapku seburuk itu. Tapi karena semua sudah terjadi, apa kamu masih mau datang ke tempatku? Zhong Yuqin menggelengkan kepala lalu berkata tegas, tidak mau. Mendengar jawabannya, kamu langsung menutup pintu asrama dengan suara keras. Zhong Yuqin di luar pintu tampak kebingungan. Menatap pintu kayu sambil bergumam beberapa kata. Lalu pergi menjauh untuk mengetuk pintu pemilik lain. Kamu sama sekali tidak peduli dengan kepergian Zhong Yuqin. Justru bersyukur bisa hidup satu hari lagi. Xiao Range, kenapa tadi kamu tidak menampung kakak cantik itu? Alasan tidak menampungnya karena dia tidak tahu diri. Dan juga karena dia terlalu pintar. Saat kalian berbincang, komputer tiba-tiba mengeluarkan bunyi notifikasi. Seluruh tamu malam ini telah selesai. Mulai perhitungan hasil perlindungan. Melihat 10 koin masuk ke akun, kamu memutuskan menabung sampai 50 koin untuk upgrade pintu besi. Menyuruh Liu Ruyan naik ke tempat tidur. Lalu kamu juga bersiap tidur perlahan. Tepat saat matamu hampir terpejam, suara ketukan kembali terdengar dari luar pintu. Kamu langsung terjaga bulu kuduk berdiri. Diam-diam menempelkan tangan ke dinding, tak berani bergerak. Ketukan berirama terdengar lagi, tenang namun teratur. Namun tekanan yang terasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Bukankah siaran bilang tamu malam ini sudah selesai? Kamu tidak ingin turun dari tempat tidur. Namun komputer di samping tempat tidur kembali berbunyi. Tamu misterius telah tiba. Pemilik rumah harap membuka pintu dalam 30 detik. Jika tidak, tamu akan mengabaikan pertahanan dan masuk paksa. Mendengar hitung mundur dari speaker, kamu menoleh melihat Liu Ruyan. Saat hendak membangunkannya, dia sudah pingsan ketakutan. Kamu mengumpat lalu melompat turun sambil membawa senjata. Hitungan mundur memasuki 5 detik terakhir. Kamu menarik napas dalam dan membuka pintu perlahan. Moncong senjata diarahkan keluar. Ku bersenjata, siapa di luar yang mengganggu tidurku? Benarkah Tuan Xiaoran? Maaf telah mengganggu istirahat Anda. Namun saya tetap berharap Anda menurunkan senjata. Dengan tenang berbicara dengan saya. Dari atas celah pintu terdengar suara seorang pria. Pria ini mengenakan jas, namun kepalanya langsung menyentuh langit-langit. Kamu menatap pria di luar pintu dengan putus asa. Pria itu berwajah pucat tersenyum menatapmu. Tuan Xiaoran, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Di dalam kamar Anda, apakah ada orang lain selain Anda? Menghadapi keberadaan supranatural ini, lebih baik mencari tali menggantung leher pada balok atap daripada melawan. Setelah mengosongkan pikiran, kamu menjawab dengan jujur. Di asrama ada seorang gadis bernama Liu Ruyan. Wajahnya jelas menunjukkan sedikit kesal dan kecewa. Dia membungkukkan badan. Wajah pucat itu berjarak kurang dari setengah meter darimu. Kalau begitu Anda benar-benar beruntung. 2 hari lagi saya akan berkunjung lagi. Saya harap saat itu rumah Anda memiliki 2 orang penghuni atau lebih. Semoga hidup Anda menyenangkan. Sampai jumpa 2 hari lagi. Setelah itu pria tersebut membungkuk kepadamu. Menghilang di ujung lorong. Kamu dapat mendengar penyesalan dalam nadanya. Perasaan takut muncul di hatimu. Jika tadi malam tidak menampung Liu Ruyan. Saat kamu terbangun lagi, hari sudah malam di luar jendela. Kamu meregangkan badan lalu duduk.
Setelah mencuci muka kamu langsung membuka grup pemilik rumah. Pesan di grup bergulir dengan gila. Kamu kembali melihat pesan dari Wang Lei. Saudara-saudara, setelah perhitungan tadi malam, ada seorang pria kurus tinggi datang mengetuk pintu. Dia bertanya apakah di rumah ada orang lain selain saya. Aku sampai hampir mengompol karena takut. Di bawah pesan ini para pemilik rumah berturut-turut mengetik 71. Tak disangka masih ada orang dari Chengdu yang mengetik angka 0. Kamu dengan cepat menghitung jumlah orang. Pemilik rumah di zona C awalnya hampir 200 orang. Kamu cepat-cepat mencari di daftar pemilik rumah yang masih hidup, namun tidak menemukan ide bernama Li Fan. Kamu segera mencari Li Fan di kolom chat. Bro, kamu masih ada? Kalau lihat balas dong. Kamu menatap layar dengan cemas. Untungnya beberapa menit kemudian Li Fan mengirim pesan di grup. Maaf baru bangun, pria kurus tinggi tadi malam juga mencariku. Tapi di rumahku ada orang lain. Jadi semuanya tidak perlu khawatir. Melihat Li Fan masih hidup, hatimu akhirnya tenang. Semua orang di grup menunggu dia membagikan informasi tentang manusia palsu. Tadi malam aku menemukan hal baru, yaitu semakin lama ingatannya semakin kabur. Misalnya aku tanya dia kakek sapi 7 kali menangkap Megatron itu dari serial TV apa. Tapi dia malah bilang Hututu setiap hari cosplay jadi pelayan, mengejar ibu Zuang-Zuang. Setelah Li Fan selesai membagikan pesannya, grup kembali dipenuhi ucapan terima kasih kepada para jagoan. Dan juga pesan-pesan seperti semoga hidup baik dan punya 108 anak dan lain-lain. Setelah menyaring pesan sampah, kamu mencatat semua informasi penting di buku catatanmu. Saat itu Liu Ruyan datang membawa mie instan, lalu menyerahkan salah satu mangkuk kepadamu. Kamu mengangkat kepala menatapnya lalu tiba-tiba bertanya, minuman istana giok ya, 180 segelas ya. Bagaimana rasa minuman ini? Dengar aku membual untukmu. Melihat itu barulah kamu merasa lega dan mengambil mie instan. Melihat waktu di pojok kanan bawah layar. Sudah hampir jam 6. Sambil menyeruput mie instan, kamu menunggu pengumuman resmi. Tiba-tiba wajah yang familiar itu muncul lagi. Untuk merayakan kalian semua bertahan hidup 1 hari lagi. Hari ini saya akan dengan resmi memperkenalkan kepada kalian sekelompok pahlawan. Yaitu pasukan darurat pemberantas manusia palsu. Hari ini mereka menemukan bahwa mata manusia palsu akan tampak merah dan bengkak. Dan malam ini akan ada 3 pengunjung datang. Mohon para pemilik rumah melakukan penyaringan dengan baik. Kalian berdua duduk begitu saja sampai pukul 12. Saat suara ketukan terdengar, kamu tetap memegang senapan dan menyuruh Liu Ruyan membuka pintu. Dia berjalan ke depan pintu dan membukanya sedikit. Di luar pintu berdiri seorang kakek berambut putih. Nona kecil, bolehkah aku masuk? Boleh saja, tapi mohon repot sedikit untuk menjalani pemeriksaan. Izinkan aku menyinari mata Anda. Liu Ruyan mengangkat senter dan mengarahkannya ke mata kakek itu. Di bawah cahaya terang, Liu Ruyan ketakutan lalu mundur selangkah dan menutup pintu. Kemudian menatapmu dengan wajah penuh teror. Kamu menepuk bahunya dan tersenyum lega. Setelah penantian yang panjang, jarak menuju fajar tinggal lebih dari 1 jam. Namun malam ini hanya 1 pengunjung yang datang. Tepat saat kamu dan Liu Ruyan hampir tertidur, suara ketukan kembali terdengar. Liu Ruyan membuka pintu sedikit sesuai prosedur sebelumnya. Namun setelah menengok keluar dia langsung terdiam. Melihat itu kamu merasa ada yang tidak beres lalu keluar dari balik pintu. Dan kamu pun ikut tertegun. Karena 2 pengunjung terakhir datang bersamaan. Dan ternyata mereka adalah ayah dan anak perempuan. Pria parubaya di luar menatapmu dengan sangat bersemangat. Mas, tolong, apakah di kamarmu masih ada tempat? Tempat kosong memang ada 2. Tapi mau masuk harus menerima pemeriksaanku. Aku paham aturannya. Xiaoya, cepat biarkan kakak memeriksa tubuhmu. Namun Su Xiaoya yang didorong maju justru mundur kembali. Sambil memegang baju ayahnya dan menangis. Ayah, tolong, aku tidak ingin berpisah denganmu. Kalau mau masuk harus menerima pemeriksaan. Kalau tidak masuk aku akan menutup pintu. Pria parubaya itu buru-buru memohon agar kamu menunggu sebentar. Lalu membungkuk dan dengan sabar membujuk putrinya. Xiaoya, dengarkan ayah, di sini sangat aman. Kalau ayah menemukan ibu akan segera menjemputmu. Ayah sudah mengingat nomor kamar ini 404. Su Xiaoya terisak menatap ayahnya. Pria itu menepuk dadanya sendiri, seolah memberi sebuah janji. Lalu Su Xiaoya mengangguk dan berbalik berjalan ke pintu asrama. Kamu juga memberi isyarat pada Liu Ruyan untuk melakukan pemeriksaan. Namun saat Su Xiaoya membuka mulut, giginya tampak putih dan rapi. Kamu berteriak pelan menyuruh Liu Ruyan mundur, lalu mengeluarkan senapan. Ayah Su Xiaoya segera maju membuka kedua tangannya sambil berteriak.
Mas jangan impulsif, giginya itu normal. Aku punya foto sebagai bukti, tolong jangan menembak. Kemudian dia perlahan mengeluarkan sebuah foto dari sakunya, dan menyelipkannya melalui celah pintu. Kamu tetap berjaga sambil memegang senapan. Liu Ruyan memungut foto itu. Dalam foto bersama itu Su Xiaoya tersenyum cerah. Behel di giginya terlihat jelas. Namun hal itu tidak menghilangkan kecurigaanmu. Kamu terus menyuruh Liu Ruyan melanjutkan pemeriksaan. Dia menyalakan senter dan menyinari mata Su Xiaoya. Pupilnya menyempit normal di bawah cahaya kuat. Namun Liu Ruyan mendapati bagian putih mata Su Xiaoya penuh urat darah. Kakruan matanya merah. Setelah mendengarnya, alarm bahaya di benakmu langsung berbunyi. Senapan di tanganmu langsung dikokang. Kamu mendorong laras senapan keluar melalui celah pintu, mengarahkan tepat ke Su Xiaoya di depan pintu. Su Xiaoya ketakutan jongkok di tanah sambil menjerit dan menangis. Ayahnya juga buru-buru mengangkat kedua tangan, menandakan dirinya tidak berbahaya lalu berkata, "Mas, apakah ada kesalahpahaman? Anak perempuanku sama sekali bukan manusia palsu. Sejak awal kiamat kami berdua tidak pernah berpisah. Kalau begitu kalian berdua pasti manusia palsu. Dari awal sampai akhir kalian hanya berakting." Situasi langsung kacau, kedua pihak sama-sama berteriak. Sama sekali tidak jelas apa yang dikatakan lawan. Keadaan memanas dengan cepat. Jarimu sudah berada di pelatuk. Namun pada saat itu Liu Ruyan menerobos dan mencengkeram lenganmu. "Kakruan, jangan tembak dulu. Menurutku metode penilaian hari ini tidak akurat. Aku ingat adik ini sejak awal bertemu memang terus menangis. Matanya mungkin merah karena menangis. Kamu langsung tersadar. Apa yang dikatakan Liu Ruyan memang masuk akal." Kamu menatap tajam gadis yang menangis di luar pintu, dan ayahnya yang berpura-pura tenang. Lalu teringat kata-kata pria bersetelan kemarin malam. Akhirnya kamu tetap membiarkan Su Xiaoya masuk. Kemudian dia membungkuk memberi hormat padamu. "Mas, mulai sekarang anakku aku titipkan padamu. Di sini sebenarnya masih bisa menampung 2 orang. Kenapa kamu tidak ikut masuk saja?" "Tidak usah, Mas. Aku pria dewasa, masuk pun kamu pasti tidak tenang. Lagi pula aku masih harus mencari Ibu Xiaoya. Sejak bertemu kamu sering menyebut istrimu. Boleh ceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" "Kejadiannya 2 hari lalu. Kami sekeluarga bersembunyi di ruang bawah tanah sebuah supermarket. Lalu istriku tiba-tiba menerima sebuah pesan. Pesan itu menyuruhnya pergi ke suatu distrik untuk mencari perlindungan. Istriku bilang akan pergi melihat dulu. Setelah itu dia menghilang." Mendengarnya sudut mulutmu berkedut. "Jangan-jangan kabur sendiri. Kamu tidak mengucapkan dugaan itu?" Dan pria itu melanjutkan, "Malam ini aku juga menerima pesan. Menyuruhku datang ke asrama putra Universitas Nancheng kamar 404 untuk meminta perlindunganmu. Lalu kami berdua berlari sampai ke sini." Mendengar ini hatimu terguncang hebat. Jadi ternyata para tamu setiap hari datang seperti ini. Para penyintas ini sedang dikendalikan oleh tangan besar di balik layar. Untuk datang mencari kalian para pemilik rumah demi perlindungan. Tapi apa sebenarnya tujuan mereka? Kamu menarik kembali pikiranmu lalu berpamitan pada pria itu. Pria itu pun bersiap berbalik pergi. Namun kamu tiba-tiba teringat sesuatu lalu memanggilnya lagi. "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kondisi dunia di luar sekarang?" "Mas, aku tidak menyarankanmu turun ke jalan. Di siang hari di mana-mana ada mayat hangus terbakar matahari. Di malam hari jalanan dipenuhi manusia palsu yang berkeliaran. Kalau harus keluar aku sarankan hanya berkeliling di sekitar saja." Setelah berkata demikian pria itu tidak menoleh lagi, dan menghilang di lorong gelap. Kamu menutup pintu lalu duduk kembali di kursi. Diam-diam menunggu perhitungan hari ini. Selamat, pemilik rumah Xiao Ruan berhasil melindungi 2 manusia. Hadiah 20 koin emas. Kamu melihat total 30 koin di akunmu, lalu menoleh ke arah Su Xiaoya. Sekarang asrama sudah menampung 1 orang tambahan. Jika pria bersetelan itu datang besok juga bisa dihadapi. Krisis bertahan hidup jangka pendek untuk sementara teratasi. Kamu memutuskan besok akan keluar setelah matahari terbenam. Setelah semalaman penuh memulihkan tenaga, kamu duduk di depan komputer dan memutuskan menghubungi Li Fan. "Bro, kamu sudah bangun? Aku ada hal penting mau dibicarakan." "Ada urusan apa, bro?" "Aku mau tanya apakah kamu punya niat itu?" "Bisa saja, tapi belum tentu kita berada di lokasi yang sama. Aku di asrama putra Universitas Nancheng. Kamu kira-kira di mana?" "Aku juga di Universitas Nancheng. Tapi aku di gudang kampus." "Kalau begitu bro, kita tunggu matahari terbenam." 2 hari lalu aku melihat ada orang berkumpul di bawah. "Baik, tidak masalah. Setelah selesai mengobrol kamu pun mulai melakukan persiapan terakhir.
Kamu membuka lemari dan melihat lebih dari 90 butir peluru. Kamu memutuskan membawa 20 butir. Waktu dengan cepat menunjukkan pukul 6. Berita resmi tayang tepat waktu. Hari ini tidak diumumkan metode identifikasi baru, melainkan diumumkan sebuah kabar baik yang sesungguhnya. Mulai hari ini, saat kalian mengeksekusi manusia palsu yang mencoba menyusup, kalian akan mendapat hadiah 10 koin emas. Dan setiap area akan memiliki papan peringkat pembunuhan. Jadi para pemilik rumah jangan mengusir manusia palsu yang mengetuk pintu. Dan besok setelah matahari terbenam, mode bisu grup pemilik rumah akan dicabut. Semua orang bisa bebas berbicara di malam hari. Layar video ditutup. Setelah memberitahu Liu Ruyan dan Su Xiaoya bahwa hari ini kamu akan keluar, Liu Ruyan menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Kak Xiao Ruan, kamu harus kembali ya. Begitu keluar kamu langsung sedikit menyesal. Lorong di depan gelap gulita tak terlihat apa-apa. Kamu menyalakan senter. Melihat lingkungan yang familiar kamu akhirnya sedikit tenang. Kamu berjalan menuruni tangga dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba kamu mendengar suara dari kejauhan. Perlahan-lahan bergerak mendekat ke arahmu.